Ya, emas sempat mengalami tekanan sampai kurang lebih teritori 1699 dan itu saya catat kurang lebih dari sejak sesi Asia atau menjelang sesi Eropa dibuka sampai kurang lebih berjalannya sesi Amerika. Dan saat kita mendapatkan rilis data Michigan Consumer Index yang ternyata justru mengalami perbaikan untuk peningkatan, emas kembali tersungkur sampai kurang lebih 1699. Tapi kalau misalkan Anda simak secara detail pergerakannya, sebetulnya dia tidak mengalami break low kembali. Karena saat rilis data justru dia pullback sampai kurang lebih teritori 1709, kemudian dia tertekan kembali sampai 1701. Dan kita tidak mendapatkan teritori lebih rendah dari 1699 yang diciptakan di sore hari. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat dia mengalami kenaikan? Padahal kalau kita lihat dari kenaikan imbal hasil itu tetap terjadi di hari Jumat, bahkan sampai penutupan sesi Amerika. Nah, lalu kemudian kalau kita sodorkan dengan grafik DXY atau indeks dolar, ternyata dolar lah yang mengalami tekanan dan itu mengakibatkan keuntungan di sisi gold. Sampai spike sampai kurang lebih 1724 saya catat dan bahkan ditutup di teritori tersebut. Walaupun tidak memberikan atau mendorong sampai di atas zona tertinggi sepanjang hari Jumat yaitu 1727. Nah, untuk kali ini karena memang di pagi hari dia sempat spike sampai zona 1733. Apakah ini berarti kenaikan sudah bisa kita anggap sudah muncul dan sangat layak terjadi? Oke, PR utamanya adalah 1744 sebetulnya. Saya lebih comfortable kalau misalkan area kenaikan ini bisa dilewati, bahkan let's say 1744 tersebut atau bahkan 1738 nantinya itu akan menjadi teritori support yang cukup bagus, penghalang atau penyangga, kemudian nantinya dia akan mendorong sampai zona 1760. Tapi semua itu baru akan terjadi dan mungkin saja saya perkirakan di hari Rabu atau bahkan hari Kamis. Karena untuk hari ini kita tidak mendapatkan data ekonomi yang terlampau besar dari Amerika maupun dari kawasan lain atau hari tenang menjelang rilis FOMC di 2 hari ke depan. Tapi juga gasak-kusuk yang kemudian akan tercipta adalah terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Fed. Tentunya ini yang pernah kami bahas juga di live streaming dalam 2 pekan terakhir. Jadi kemungkinan nanti malam atau nanti sore kita akan coba kupas dari live streaming apa yang akan kita lakukan atau yang kita ekspektasikan terkait dengan outlook di pekan ini. Tapi untuk hari ini kurang lebih strateginya kemungkinan jangka pendek saja, terutama Anda bisa memanfaatkan teritori areal resisten ataupun areal support. Well, 1738 saya rasa menjadi PR yang utama dan itu akan menjadi PR atau tembok yang mungkin harus dilewati di pertama kalinya sebelum akhirnya 1744 tentunya. Lalu kemudian untuk area penurunan sendiri saya rasa kita masih bisa melihat teritori 1713 atau bahkan 1710 dan ekspektasi saya teritori 1709, 1712 yang pernah tercipta itu akan menjadi area good demand untuk hari ini. Kemudian ya kita tinggal pilih di antara dua area support apakah 1717, 1720 lalu kemudian 1709, 1712. Dari antara dua teritori itu apakah yang akan menjadi area penyangga hanya di support satu saja sudah cukup atau memang harus sampai 1709 persis dengan apa yang terjadi di hari Jumat. Tapi gambarannya kurang lebih kita tidak berharap itu akan terjadi penurunan di bawah 1705. Kalau iya, maka kemungkinan potensi penurunan akan terjadi. Tidak banyak yang bisa kita kupas dari sisi fundamental, karena semuanya menantikan apa yang akan dilakukan oleh Fed di 2 hari ke depan. So, standby dan stay alert, lalu kemudian tetap menggunakan risk management. Itu yang saya minta kepada Anda, dan pastikan bahwasannya keadaan equity Anda cocok dengan strategi yang ingin Anda lakukan. Kita lihat technical view untuk kali ini 15 Maret 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 15 Maret 2021 jam 11:11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan melihat terlebih dulu seperti biasa mau tidak mau US Government Bond. Ini adalah dari sisi obligasinya sendiri. Ingat kita harus melihat dari sisi ini lalu kemudian kita compare dengan apa yang terjadi dengan yield. Tentunya yang dikhawatirkan adalah tentang kenaikan yield yang berimbas kepada tekanan terhadap gold. Oke, dari sisi obligasi sendiri Anda bisa lihat di sini dia kembali mengalami penurunan setelah minggu lalu sebetulnya sempat memberikan harapan terkait dengan kenaikan tersebut. Tapi area support kembali ditembus, bahkan aksi sell off dari obligasi kembali terjadi dan sekarang berada di area ini. Nah, sekarang kalau misalkan pun dia berhasil mengalami kenaikan, maka kemungkinan potensinya tidak akan terlampau tinggi, dikarenakan juga 2 hari ke depan kita masih akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh FOMC. Area rebound kemungkinan akan tertahan di area ini, dan itu persis dengan apa yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Ya, kurang lebih di pekan yang lalu, ini dia sempat spike tapi kembali terjebak dalam pola penurunan. Nah, kalau misalkan ini sama sekali tidak
diatasi, maka kemungkinan adalah kekhawatiran terkait dengan inflasi tetap terwujud. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik 1 hari, areal candlestick juga mengalami penurunan yang sangat dalam, bahkan ini kecenderungan sudah 2 atau 3 kali berturut-turut ya. Nah, sebaliknya kalau kita lihat dari yield, daily chart menunjukkan pola kenaikan yang juga ini menunjukkan pola yang sebelumnya menjadi pecah atau di breakout ya. Saya perkecil terlebih dulu, ya lagi-lagi dia sudah berada di area 1.63 dan itu berarti sedikit lagi mencapai area 1.67. Saya rasa 1.94 ataupun bahkan 1 poin atau 2.14 ya, ini kemungkinan bisa terjadi dengan catatan no action at all ya, tidak ada tindakan sama sekali dari Fed yang seperti yang dikatakan oleh Powell ataupun pejabat Fed lainnya, bahwasanya kenaikan yield adalah sesuatu hal yang positif terkait dengan optimisme pemulihan ekonomi, bukan karena inflasi. Nah, kemudian di grafik 1 jamnya ini berarti yang kemarin sempat kita tandai dengan garis trend line ditembus, lalu kemudian Anda bisa lihat sendiri dia sempat pullback di sini, lalu kemudian dia naik kembali. Kalaupun misalkan penurunan terjadi, maka kemungkinan potensinya 1.625 saya rasa itu yang akan menjadi batu loncatan, which is good kalau misalkan dia bisa tembus lebih rendah lagi ya, walaupun kita tidak bisa ekspektasi jauh lebih dalam dari 1.60. Kemudian kalau kita bandingkan dari sisi DXY atau indeks US dollar, Anda bisa lihat di sini dia pun sudah sempat rebound ataupun naik dari teritori kita. Ya, ini adalah trend channel kita, kemudian dia spike, lalu kemudian terkoreksi. Nah, keadaan yang berbeda ya. Kalau tadi kita lihat dari posisi US Treasury yield atau yield dari obligasi AS, dia mengalami kenaikan terus-menerus, sementara di hari Jumat untuk dolarnya sendiri sempat mengalami penurunan. Jadi ini adalah aksi jual terhadap dolar. Itulah sebabnya kenapa emas mengalami rebound di pertengahan malam sampai penutupan di area 17.24. Kalau kita lihat dari grafik daily-nya, potensi pergerakannya relatif ya masih ada kemungkinan ya, potensi untuk kenaikan masih akan ada. Kalau kita compare dengan candlestick kemarin, ini masih biru, berarti dia masih bullish. Lalu kemudian di compare dengan bagian bearish candle-nya, berarti ini adalah bullish harami ataupun ya kecenderungan untuk mengalami kenaikan. Artinya kalau kita kembali ke dalam grafik H1-nya, maka kemungkinan potensi ini bisa saja kita berasumsi, misalkan dia tidak mengalami kenaikan yang terlampau tajam atau terlampau tinggi, maka ini swing low, kemudian ini adalah bagian flat, maka kemungkinan kita sebutnya dengan bagian bearish rectangle, yang artinya kalau misalkan dia mengikuti polanya, berarti akan terjadi penurunan sampai at least di area 91.37. Technical view, gold 15 Maret 2021 jam 11:19 waktu Indonesia bagian Barat, high 17.33.80 dan low 17.24.00, running price 17.27.00. Oke, spike di pagi hari memberikan harapan terkait dengan kenaikan akan berlanjut, apalagi sudah menyentuh zona 17.33.80. Tapi ingat, PR utama kita ada di area 17.37, 17.39, bahkan dia harus mampu melewati 17.44. Kembali dengan doji candle, kalau misalkan 2 hari yang lalu di hari Kamis lebih tepatnya, dia sempat menunjukkan shooting star, lalu kemudian memang seharusnya dia turun, tapi saya juga sempat mengatakan di hari Jumat, kalau misalkan real body candle-nya membentuk bearish candle, yang artinya hitam, maka kemungkinan potensinya di hari Senin akan terjadi penurunan lanjutan. Tapi yang Anda lihat di sini adalah dia kembali ditutup dengan area kenaikan di kisaran 17.24 ya. Kalau kita simak di sini berarti long upper shadow ya. Jadi areal shadow-nya cukup besar, cukup panjang. Ini berada di teritori ini ya, dan ini sempat mengacu kepada 16.99, lalu kemudian dia ditutup di 17.24.10. Nah, kalau seperti ini sebetulnya ini tipikalnya adalah bisa Anda katakan dragonfly doji ataupun long upper shadow, yang artinya kemungkinan potensi untuk kenaikan akan terjadi. Tapi hati-hati juga, karena kemungkinan potensi penurunan pun masih akan berlanjut atau bahkan mengancam. Sementara itu di sisi bearish atau penurunan, area 16.99 yang di hari Jumat sempat tercapai juga termasuk level 1700 atau level psikologis 1700, dan juga yang relatif berdekatan adalah 1705. Jadi kalau misalkan kenaikan harus berada di atas 1710, berarti bullish masih tetap mendominasi. Artinya kalaupun ada koreksi di area tersebut, Anda masih bisa melakukan buy on dip. Atau kalau misalkan ternyata Anda sudah lihat dia kembali berada di bawah 1705, maka itu adalah pertanda dia akan kembali tertekan at least 1699 atau 1689 atau bahkan 1670 kembali. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik H4 yang
yang sangat menjanjikan. Ini belum selesai ya, areal kenaikan dari spike yang kita sebut dari teritori atau pola falling wedge. Saat dia tembus, target utamanya kemana sih? Target utamanya adalah ini. Ya, ini adalah arealnya, yaitu kita sudah dapatkan areal 1760. Nah, kemarin atau 2 hari yang lalu itu hanya sempat spike sampai 1739.60. Inilah sebabnya kenapa saya katakan areal 1739 ini akan relatif menahan ataupun menjadi resisten PR. Ya, kalau Anda tarik ke kiri itu equal dengan bagian ini, yang mana potensi ini akan atau wajib harus ditembus. Nah, kemudian saya coba gunakan bantuan di bagian support kali ini ya, untuk memperjelas apakah dia masih ada harapan untuk terpantul kembali apa tidak. Ya, persis yang Anda lihat di sini. Jadi kalaupun misalkan dia mengalami penurunan, berarti areal inilah yang akan menjadi areal atau good support atau kita sebutnya demand. Ya, jadi 1710, 1712 atau lebih tepatnya 1709 sampai 1712. Jadi kalaupun dia swing low yang sangat dalam, berarti kita mendapati teritori ini ya. Dan teritori inilah yang akan menjadi good demand, lalu kemudian dia terpantul dan diupayakan untuk mendorong kembali melewati zona 1739 atau 1740. Sementara itu, area kenaikan kenapa sampai saat ini 1733 tertahan? Ya, lagi-lagi kalau kita tarik dari area historical price-nya, memang dia berada di teritori tersebut. Nah, ini ada teritori perantara penyangga, yaitu berada di 1718 ataupun 1720. Itulah sebabnya kenapa kalau di pagi hari tadi saya memperkirakan cukup diambil support pertama saja. Tapi berdasarkan pengalaman kemarin, sebetulnya refleksi begitu dia mengalami penurunan hanya berada tail, ya kurang lebih ini sedikit di bawah areal support kedua ya. Jadi kalau misalkan pun Anda ingin bersabar, Anda bisa menantikan teritori yang paling idealnya di 1710 atau 1709. Sementara di grafik H1, ya ini teritorinya agak sedikit relevan dengan apa yang tadi kita gambarkan di grafik H4 ya. Oke, saya coba tarik hal yang sama, garisnya seperti demikian, maka kemungkinan potensinya kalau kita jabarkan dengan apa yang terjadi di grafik 4, ya persis ya, teritori ini akan menjadi areal atau teritori ideal. Jadi kalau misalkan saya ekspektasinya apa? Ekspektasinya adalah dia spike, kemudian dia melengkung seperti itu dan turun sampai at least 1709. Ya, idealnya areal tersebut bisa Anda lakukan buy on dip. Tapi yang paling pendek berarti di areal ini. So, Anda bisa pilih kalau misalkan short strategi sebetulnya 1717 oke untuk melakukan buy, tapi targetnya pun pendek saja karena kemungkinan pantulannya 1725. Dengan ekspektasi apa? Ekspektasinya adalah adanya pola yang kecenderungannya bisa dicurigai sebagai areal inverse head and shoulder. So, Anda lihat di sini. Swing low, bagian left shoulder, kemudian ini bagian head, kemudian ini dia sedang membentuk atau mencari teritori bagian right shoulder. Jadi perkiraan saya, dia kurang lebih equal dengan bagian left, berarti ini ada di areal 1719. Ya, kemudian teritori kedua adalah kalau misalkan dia berada 1710. Asalkan dia tidak menembus zona bagian ini adalah bagian head di 1699, maka potensi inverse head shoulder di bagian kanan ini bisa terjadi. So, untuk kali ini silakan untuk Anda melakukan buy on dip kurang lebih di kisaran 1718 ataupun 1720 dengan target pertama adalah 1725.50 dan target kedua adalah 1732.20. Stop loss silakan gunakan 1712.50. Otherwise, alternatif yang lain adalah Anda menantikan teritori 1709, 1712 sebagai zona buy on dip Anda. Sementara untuk strategi yang pendek atau yang relatif terbatas, saya ingatkan kembali TP dan SL silakan sesuaikan. Anda bisa saja exit strategi di 2 atau 3 poin. Bahkan stop loss-nya cukup ketat karena kemungkinan potensi swing high, swing low jika Anda tidak menggunakan stop loss akan sangat berbahaya. Dan kita masih memiliki PR sampai kurang lebih FOMC di hari Rabu atau yang Kamis dini hari. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.